wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Jalianti dengan NIM 223429, kelas RA 18 Manajemen, kampus Universitas Primagraha. Di sini saya akan membuat video yang ditugaskan oleh dosen Pak Asep Rapiudin SEMM, mata kuliah perilaku keorganisasian. Di sini membuat video tentang menjelaskan tentang dua materi, yaitu tentang kompensasi iklim dan lingkungan kerja. Nah, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan tentang kompensasi iklim dulu, kemudian lingkungan kerja. Nah, tentang kompensasi iklim, yaitu pendahuluannya yaitu kompensasi iklim adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan atas jasanya kepada perusahaan. Kompensasi dapat berupa finansial atau non-finansial. Selanjutnya ada pembahasan utama. Nah, pembahasan utamanya yaitu kompensasi iklim kerja merupakan imbalan yang diberikan kepada karyawan atas jasa kepada perusahaan. Kompensasi dapat berupa finansial atau non-finansial dan dapat mencakup gaji pokok, komisi, dan bonus. Kompensasi iklim kerja di sisi lain dapat mengacu pada lingkungan kerja yang diciptakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Iklim kerja dapat mempengaruhi perilaku karyawan dengan membentuk harapan mereka tentang konsekuensi dari berbagai tindakan. Selanjutnya ada studi kasus. Nah, studi kasus itu bisa terjadi di instansi pemerintah atau perusahaan swasta. Mungkin itu studi kasusnya yang saya ketahui. Selanjutnya ada teori juga. Nah, teori itu kompetensi iklim ini merupakan penyemangat bagi para pegawai pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya contoh kasus dalam sebuah perusahaan yang bergerak dalam distributor yang memberikan kompensasi iklim bulanan dan tahunan kepada seluruh pekerja yang dinilai semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang saya ketahui contohnya itu. Selanjutnya kesimpulan, yang saya akan menyimpulkan materi yang tadi saya jelaskan. Materi pertama, kesimpulannya yaitu kompensasi iklim adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan atas jasanya kepada perusahaan finansial dan non-finansial. Dan dapat mencakup gaji pokok, komisi, dan bonus. Kompensasi iklim kerja dapat mempengaruhi
perilaku karyawan dengan membentuk harapan mereka. Nah, kompensasi iklim ini merupakan penyemangat bagi para pegawai pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Kesimpulannya mungkin itu materi yang pertama. Selanjutnya yaitu materi kedua. Nah, materi kedua itu tentang lingkungan kerja. Kita simak ya. Lingkungan kerja dari mulai pendahuluannya dulu. Pendahuluan lingkungan kerja yaitu suasana di mana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif, memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Mungkin itu pendahuluannya. Selanjutnya pembahasan utama. Nah, pembahasan utama dari lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan manajemen. Lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melakukan proses produksi tersebut. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Maka karyawan tersebut akan betah di tempat kerjaannya, melakukan aktivitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. Beberapa ahli mendefinisikan lingkungan kerja antara lain sebagai berikut. Menurut Nitisemito, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas. Misalnya dengan adanya air kondisioner, penerangan yang memandai dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja yaitu yang pertama ada bangunan tempat kerja. Yang kedua, ruang kerja. Yang ketiga, ventilasi pertukaran udara. Yang keempat, tersedianya tempat ibadah. Dan yang kelima atau terakhir, tersedianya sarana umum. Selanjutnya, studi kasus. Adanya suatu lembaga ketenagakerjaan, instansi pemerintah ataupun perusahaan swasta. Mungkin yang saya ketahui tentang studi kasus itu. Nah, teorinya lingkungan kerja yang suasananya nyaman dapat bekerja dengan kondusif dengan fasilitas yang sangat memandai. Kemudian ada contoh kasusnya. Nah, contoh kasusnya yaitu suasana lingkungan kerja di sebuah kantor perbankan. Lingkungan kerja yang sangat luas, ruangan kerja, lalu ruangan kerja yang sangat nyaman ya gitu, dengan perlengkapan sarana yang sangat lengkap dengan adanya air kondisioner gitu ya, air kondisioner atau AC, dan suasana ruang kerja menjadi nyaman dan lengkap dengan sarana ibadah. Mungkin yang saya ketahui tentang
Contoh kasus itu bisa disimpulkan ya, kesimpulannya yaitu lingkungan kerja adalah suasana di mana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja dengan optimal. Lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melakukan proses produksi tersebut. Mungkin yang bisa saya sampaikan materinya cuman segitu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.